Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham. Dalam konten kali ini saya akan membahas tentang Masjid Dian Al-Mahri atau lebih sering dikenal dengan Masjid Kubah Emas. Simak terus ya. Masjid Dian Al-Mahri, dikenal juga dengan nama Masjid Kubah Emas, adalah sebuah masjid yang dibangun di tepi Jalan Raya Meruyung, Limo, Depok, di Kecamatan Limo, Kota Depok. Masjid ini selain sebagai menjadi tempat ibadah sholat bagi umat muslim sehari-hari, komplek masjid ini juga menjadi kawasan wisata keluarga dan menarik perhatian banyak orang karena kubah-kubahnya yang dibuat dari emas. Selain itu, karena luasnya area yang ada dan bebas diakses untuk umum, sehingga tempat ini sering menjadi tujuan liburan keluarga atau hanya sekedar dijadikan tempat beristirahat. Masjid ini dibangun oleh Hajah Dian Juriyah Maimun Al-Rashid, pengusaha asal Banten yang telah membeli tanah ini sejak tahun 1996. Masjid ini mulai dibangun sejak tahun 2001 dan selesai sekitar akhir tahun 2006. Masjid ini dibuka untuk umum pada tanggal 31 Desember 2006, bertepatan dengan Idul Adha yang kedua kalinya pada tahun itu. Dengan luas kawasan 50 hektar, bangunan masjid ini menempati luas area sebesar 60 kali 120 meter atau sekitar 8.000 meter persegi. Masjid ini sendiri dapat menampung sekitar kurang lebih 20.000 jemaah. Kawasan masjid ini sering disebut sebagai kawasan masjid termegah di Asia Tenggara. Masjid Dian Al-Mahri memiliki 5 kubah, 1 kubah utama dan 4 kubah kecil. Uniknya, seluruh kubah dilapisi emas setebal 2-3 mm dan mozaik kristal. Bentuk kubah utama menyerupai kubah Taj Mahal yang ada di India. Kubah tersebut memiliki diameter bawah 16 meter, diameter tengah 20 meter, dan tinggi 25 meter. Sementara 4 kubah kecil memiliki diameter bawah 6 meter, tengah 7 meter, dan tinggi 8 meter. Selain itu, di dalam masjid ini terdapat lampu gantung yang didatangkan langsung dari Italia seberat 8 ton. Relief hiasan di atas tempat imam juga terbuat dari emas 18 karat. Begitu juga pagar di lantai 2 dan hiasan kaligrafi di langit-langit masjid. Sedangkan mahkota pilar masjid yang berjumlah 168 buah berlapis bahan prado atau sisa emas. Secara umum, arsitektur masjid mengikuti tipologi arsitektur masjid di Timur Tengah dengan ciri kubah, minaret, menara, halaman dalam, plaza, dan penggunaan detail atau hiasan dekoratif dengan elemen geometris dan obelis untuk memperkuat ciri khas keislaman para arsitekturnya. Ciri lainnya adalah gerbang masuk berupa portal dan hiasan geometris serta obelis sebagai ornamen. Halaman dalam berukuran 45 kali 57 meter dan mampu menampung 8.000 jemaah. 6 menara minaret berbentuk segi 6 atau heksagonal yang melambangkan rukun iman. Menjulang setinggi 40 meter, ke-6 menara itu dibalut oleh granit abu-abu yang diimpor dari Italia dengan ornamen melingkar. Pada puncaknya terdapat kubah berlapis mozaik emas 24 karat, sedangkan kubahnya mengacu pada bentuk kubah yang banyak digunakan masjid-masjid di Persia dan India. 5 kubah melambangkan rukun Islam. Seluruhnya dibalut mozaik berlapis emas 24 karat yang materialnya diimpor langsung dari Italia. Pada bagian interiornya, masjid ini menghadirkan pilar-pilar kokoh yang menjulang tinggi guna menciptakan skala ruang yang agung.
ruang masjid didominasi warna monokrom dengan unsur utama warna krem untuk memberi karakter ruang yang tenang dan hangat. Materialnya terbuat dari bahan marmer yang diimpor dari Turki dan Italia. Di tengah ruang tergantung lampu yang terbuat dari kuningan berlapis emas seberat 2,7 ton yang pengerjaannya digarap ahli dari Italia. Indonesia, khususnya kota Depok, patut bangga. Pasalnya, kehadiran masjid ini menjadi satu fenomena tersendiri di Indonesia. Dengan 5 kubah berlapis emas 24 karat, Masjid Dian Al-Mahri merupakan satu dari 7 masjid di dunia yang berkubah emas. Adapun keenam masjid lainnya adalah Masjid Jame 1, Asra, dan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Keduanya berada di Brunei Darussalam. Masjid Al-Ashqari di Samara, Irak, Masjid Qubah As-Sakrah di Yerusalem, Palestina, Masjid Suneri Lahore, Pakistan, dan yang terakhir Masjid Sultan Singapura. Sekian dulu dari saya. Konten Ubar BT hanya dapat menghapus 10%, paling banyak ya 20% kebetean kalian. 80%-nya lagi dengan cara memperbanyak amal kebaikan dan selalu ingat Tuhan. Saya Ilham pamit undur diri, sampai bertemu di konten berikutnya. Terima kasih.